青衣，你没事吧？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan yang sangat indah ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Pepeng Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 231. Yang mana pada Perfect World episode 231 ini menceritakan Shihao bersama murid Akademi Tianzhen yang mulai mencari benih abadi di makam alam. Akan tetapi, di sini muncul orang-orang dari Akademi Immortal yang juga sedang mencari harta karun tertinggi tersebut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun semua murid Akademi Tianzhen baru tahu jika roh perang sedang memelihara jiwa primordial Huang. Maka dari itu mereka langsung ikut untuk menyerang para roh perang tersebut. Terlihat roh perang Ancient Immortal yang sangat besar itu pun berusaha menghancurkan pelindung pada kapal Akademi Tianzhen. Akan tetapi para tetua pun terus memperkuat formasi pelindung tersebut. Kemudian tetua ketiga pun langsung menggunakan teknik pedang besarnya untuk menghancurkan roh perang besar ini. Tak hanya di situ saja, karena tetua kedua juga menggunakan piringan di punggungnya untuk menyerang kapal dari para pasukan roh perang tersebut. Dan terlihat jika kekuatan besar dari tetua kedua ini mampu dengan mudah menghancurkan kapal tersebut. Setelah kapal itu hancur pun muncul benih kekuatan jiwa, yaitu benih abadi tingkat tertinggi. Melihat itu pun tetua kedua tahu jika benda tersebut adalah benih yang mengandung kekuatan jiwa primordial. Terlihat Shihao dengan cepat bergerak untuk mengambil benih kekuatan jiwa tersebut. Yang mana melihat itu, para murid pun langsung mengikuti Shihao. Dengan cepat Shihao menggunakan kekangan teknik reinkarnasi untuk mendapatkan benih tersebut. Namun di sini, para murid lainnya pun tidak akan membiarkan Huang ini mendahului mereka. Dengan cepat Shihao menggunakan transformasi teknik reinkarnasinya untuk menahan serangan para murid yang juga berusaha mendapatkan benih abadi tersebut. Dan karena benda tersebut sudah berhasil direbut Shihao, para tetua pun langsung melindungi Shihao ini. Melihat itu pun murid lain merasa jika para tetua ini terlalu memihak pada Huang karena mereka melindungi Huang saja. Akan tetapi menurut Zhexian, para murid tidak sadar jika para tetua sedang melindungi semua murid. Kemudian tetua ketiga mengatakan meski benda itu tidak sebanding dengan tunas pohon dunia atau embrio semesta, namun benda itu termasuk benih tingkat tertinggi langka. Sementara tetua keempat menyayangkan karena banyak sekali jenius yang gugur hanya untuk satu benih abadi. Akan tetapi bagaimanapun juga dalam pertarungan Dao Agung hanya 1 dari 10 yang bertahan. Sementara Shihao merasa jika benda itu saja tidak cukup. Karena untuk mencapai puncak jalan Ancient Immortal, Shihao masih harus menemukan satu benih tak tertandingi. Tak lama setelah itu, saat berada di pusaran ruang waktu, jauh di dalam alam makam, muncul monster yang marah karena mereka beraninya menerobos tanah terlarang. Dan menurut makhluk tersebut, peluang di tempat ini bukan sesuatu yang bisa mereka jamah. Dan ternyata makhluk tersebut adalah proyeksi kesadaran ilahi dari tahanan keluarga kerajaan wilayah asing. Melihat itu pun Modao mengenali jika makhluk itu adalah keluarga kerajaan wilayah asing yang dipenjara leluhurnya di sini. Tetua ketiga pun berusaha menyerang karena makhluk itu sangat arogan padahal hanya tahanan belaka. Dan beliau meminta semua murid tidak perlu panik karena makhluk ini hanya proyeksi saja. Dengan menggunakan hartanya pun, tetua ketiga langsung menyerang makhluk ini. Yang mana terlihat jika fonik-fonik api milik tetua ketiga ini langsung menyerang makhluk besar itu. Dengan cepat pun, tetua ketiga langsung menghancurkan makhluk tersebut. Dan kemudian terlihat muncul pohon kuno matahari, yaitu salah satu pohon dunia. Melihat pohon dunia ini, semua orang pun baru sadar jika ternyata proyeksi tadi sengaja berniat menghalangi mereka menemukan pohon tersebut. Sementara melihat pohon itu, Shihao pun langsung teringat jika pohon emas ini adalah pohon yang dulu pernah Shihao lihat. Di sini tetua keempat pun memberitahu jika setiap pohon kuno yang ingin menjadi pohon dunia akan datang ke makam alam untuk menyerap jejak alam kuno baru bisa bertransformasi. Sedangkan pohon kuno matahari ini masih dalam perjalanan evolusi. Kecuali ada makhluk tingkat tinggi yang datang dan membantu melawan petaka, barulah bisa mencapai posisi pohon dunia.
Di sini pun semua murid melihat jika ternyata di dalam pohon tersebut ada seorang wanita. 有一个女子， Dan semua orang merasa jika wanita tersebut terus menatap Huang. Kemudian terlihat pohon ini seperti akan menghilang setelah muncul portal ruang waktu di bawahnya. Terlihat para tetua langsung mempercepat kapal untuk mengikuti pohon tersebut karena meski pohon ini tidak bisa jadi benih abadi, tapi dia sedang dalam masa evolusi, yang mana pasti dia akan menuju tempat penciptaan tertinggi. Sementara terlihat jika kapal perang Akademi Immortal juga berada di tempat ini. Dan tetua Akademi Immortal pun sadar jika sudah ada yang mendahului mereka. Setengah bulan kemudian pun, kapal Akademi Tianchen sudah berada di wilayah 5 elemen. Dan tetua kedua pun menceritakan jika menurut legenda pernah ada yang menggunakan kekuatan 5 iblis untuk menyegel satu benih langit tertinggi sempurna di sini. Dan jika mereka mendapat benih ini, pasti akan mencapai puncak dunia, yang mana konon pohon dunia berakar di inti yin yang tanah 5 elemen. Sedangkan yang disebut 5 iblis mungkin merujuk pada tempat yang berlawanan dengan yin yang di sini, yaitu formasi anti 5 elemen. Setelah itu tetua kedua langsung memeriksa tempat itu menggunakan formasi anti 5 elemen. Namun setelah boneka perang mereka menyelidiki dengan jelas, formasi anti 5 elemen tidak beroperasi lagi dan mereka bisa masuk tempat itu sekarang. Serta berdasarkan perhitungan tulisan kuno, benih langit sekarang sudah terbentuk, bahkan mengandung banyak benih harta seperti obat dewa. Maka dari itu tetua ketiga meminta para murid untuk mencari itu dan tidak menyia-nyiakan kesempatan dari langit. 错过天降机缘， Saat Xuan Kun berjalan di tempat ini pun, dia terjatuh ke dalam sebuah lubang. Dan Yayoi terkejut karena Xuan Kun terjatuh namun malah mendapat benih api murni. 纯粹火场，傻到个真。 Sementara Modo yang menuju tempat lain malah menemukan energi induk elemen api yang kebetulan sangat dia butuhkan. Sedangkan Yayoi pun mendapatkan benih abadi air. Melihat si Hao yang lewat, Yayoi pun bertanya apakah Huang mau bergabung dengan klannya. Karena sekarang Huang sudah tidak perlu membantu Wangxi. Mendengar itu pun Wangxi berkata meski Yayoi sudah mendapatkan benih air, namun sekarang dia sedang bermain-main dengan api. 福地， Terlihat si Hao pun melihat Jingyi dan Yue Chan yang berada di depannya. 现在是在玩火自焚。 Di sini Yue Chan pun menyadari jika Jingyi sudah memiliki api bulan hijau, yang mana karena itu dia tidak akan membiarkan Jingyi mendapatkan kesempatan lebih. Melihat itu pun, si Hao langsung menghampiri Jingyi dan mengajaknya pergi bersama, yang mana Yue Chan pun hanya bisa terdiam melihat itu. Kemudian Jingyi khawatir Yue Chan akan marah pada si Hao karena si Hao sudah beberapa kali mengganggu rencananya. Namun si Hao meminta Jingyi tenang saja dan dia berjanji jika suatu saat si Hao akan membantu Yue Chan dan Jingyi menyatu sempurna dengan kehendak Jingyi sebagai yang utama. 你数次干扰计划， Setelah itu pun muncul serangan pedang yang mengarah ke mereka berdua. Dan saat menahan itu si Hao sadar jika energi pedang ini sangat tajam, yang mana si Hao merasa jika jangan-jangan ada pedang abadi di danau. Kemudian setelah Jingyi memeriksa, dia melihat ada sebuah danau berisi cairan logam dengan suhu yang sangat tinggi. Dan Jingyi berpikir jika ada benih elemen logam yang terpendam di sini jutaan tahun, manfaatnya pasti luar biasa. Si Hao pun langsung meminta Jingyi mengikutinya setelah melihat sebuah harta. Namun saat akan masuk mereka berdua dikejutkan karena masih ada penjaga di tempat ini. Jingyi pun meminta si Hao berhati-hati karena semakin berharga benih, maka semakin kuat roh penjaganya. Dengan cepat si Hao menggunakan pedang abadinya untuk menyerang para penjaga itu. Dan setelah terkena cipratan penjaga itu, si Hao merasakan jika darah mereka panas sekali. Jingyi pun memberitahu jika roh penjaga ini adalah manifestasi energi induk logam yang tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Di sini pun si Hao berniat jika tidak bisa mendekat, maka dia akan menarik benihnya saja. Dan terlihat si Hao langsung mengeluarkan teknik kunpengnya untuk mengambil benih abadi di tempat ini. Terlihat jika para penjaga itu seketika menghilang setelah burung peng milik si Hao berhasil mengambil benih abadi tersebut. Dan si Hao menemukan benih abadi logam yang juga benih tingkat tertinggi. Kemudian si Hao memberikan itu kepada Jingyi karena atribut benih itu tidak cocok dengan si Hao. Setelah menyerapnya pun Jingyi tidak menyangka jika bulan hijau bisa menelan benih dan mengubahnya menjadi energi hidup melimpah. Dan di sini pun juga muncul sosok bernama Jingyue, yaitu manifestasi benih abadi Jingyi. Si Hao pun juga terkejut karena bulan hijau bisa menelan esensi berbagai benih abadi. Yang mana si Hao berpikir jika mungkin itu tidak kalah dari tunas pohon dunia dan benih 5 elemen. Di sini pun si Hao juga merasa jika jangan-jangan Jingyi memang reinkarnasi peri Jingyue. Tiba-tiba muncul serangan anak panah ke arah mereka dengan suara pemuda yang meminta Jingyi untuk naik ke kapalnya dan ngobrol. Melihat serangan itu pun, si Hao langsung berusaha melindungi Jingyi.
上传。 Dan ternyata serangan tersebut berasal dari pemuda bernama Wu Tai, murid Akademi Immortal di ranah Heavenly Deity. Merasakan ada aura dari Akademi Immortal, ketiga tetua pun langsung mempercepat kapal untuk menuju Xiao. Terlihat Wu Tai ini pun kembali menyerangkan anak panahnya ke arah mereka. 这么小心眼，天神镜 Namun Xiao juga langsung mengeluarkan panah petirnya untuk mengajari Wu Tai ini cara menjadi manusia. Terlihat Wu Tai ini masih tidak bisa menahan serangan Xiao meskipun dia sudah menggunakan zirahnya. Dan kemudian zirah Wu Tai tersebut terlepas, yang mana itu adalah zirah besi Raja Langit Muda yang dapat diubah menjadi energi abadi. Di sini pun Xiao baru tahu jika energi abadi Wu Tai ini palsu karena tubuhnya sangat lemah. 气造假之相， Kemudian di sini pun Wu Tai meminta Xiao mengembalikan zirah besinya karena jika tidak, maka Raja Langit Muda tidak akan mengampuni Xiao. Xiao pun langsung melemparkan Wu Tai ke kapal Akademi Immortal dan Xiao mengatakan meski Raja Langit datang juga tidak bisa menyelamatkan Wu Tai ini. Terlihat para murid Akademi Immortal marah karena Xiao berani melukai murid Akademi Immortal. Dan mereka merasa jika Xiao ingin terkenal lewat satu pertarungan dan terpilih masuk Akademi Immortal. Seketika mereka semua mengejar Xiao karena Xiao pergi begitu saja dan tidak peduli dengan Akademi Immortal ini. 战成名和选拔入仙院。 Saat Yayue dan Wang Xi akan maju, tetua ketiga pun meminta mereka berdua tidak terburu-buru dan menunggu sebentar. Dan mereka pun melihat Xiao langsung mengalahkan para murid Akademi Immortal ini. Bahkan Xiao menggunakan tiruan teknik penenang kekacauan yang Xiao tiru dari keluarga Wang dan ciptakan sendiri. Melihat itu pun Yayue tidak menyangka jika Wang Xi diam-diam sudah mengajarkan teknik penenang kekacauan kepada Huang, yang mana pantas saja Wang Xi tidak bisa melupakan Huang ini. Di sini pun Wang Xi juga tidak menyangka jika Huang yang hanya melihat teknik itu sekali, namun dia sudah bisa meniru beberapa kemiripan. Dan terlihat Xiao menggunakan teknik itu untuk menyerang para murid Akademi Immortal ini. 就便能仿出几分形似。 Terlihat salah satu tetua Akademi Immortal pun menahan serangan yang Xiao arahkan ke kapal mereka. Dan tetua itu yang bernama Tetua Ziying di ranah Supreme Being bertanya siapa yang berani menyerang kapal perang Akademi Immortal. Akan tetapi terlihat tetua Akademi Tianchen langsung melindungi Xiao ini dari serangan tetua Ziying ini. Dan para tetua bertanya kenapa Ziying menekan murid Akademi Tianchen. 攻我仙院战船。 Di sini pun Ziyin mengatakan jika Raja Langit Muda adalah murid inti Akademi Immortal serta sudah memasuki ranah Void Dao yang mempunyai kekuatan tak terkalahkan. Dan jika Xiao mengembalikan zirah besi, maka tidak akan terjadi apapun di kemudian hari. Namun Xiao mengatakan jika Wu Tai menyerangnya lebih dulu, dan benda itu pun sekarang adalah rampasan perang milik Xiao. Di sini pun Xiao juga berkata jika dirinya tidak kenal dengan orang yang bernama Raja Langit Muda. Melihat tiga tetua ini pun, Ziying tidak takut dengan mereka. Namun baginya, orang yang paling merepotkan adalah tetua agung Akademi Tianchen. Maka dari itu, Ziying akan membiarkan zirah itu di tangan Xiao dulu sampai Raja Langit Muda memutuskannya. Di sini Ziying juga tahu jika kedatangan Akademi Tianchen adalah untuk mencari benih langit penyegel 5 iblis. Ziying pun mengatakan jika informasi anti 5 elemen tersembunyi di kedalaman alam rahasia, yang mana hanya ranah Heavenly Deity saja yang bisa masuk. Maka dari itu, Ziying meminta agar para murid saja yang berlomba sesuai kemampuan. Tetua kedua pun langsung menyetujui itu. Dan karena Huang juga berada di sini, maka siapa yang diuntungkan masih belum bisa ditentukan. 好啊， Setelah itu terlihat babak pertama kompetisi dimulai untuk merebut teratai pemandu jiwa, yaitu tanaman yang bisa membuat jiwa terlahir kembali. Terlihat pemuda bernama Feng Yu dari Akademi Immortal di ranah Heavenly Deity pun juga ingin mengambil itu. Akan tetapi Xiao pun langsung menyerang siapapun yang ingin merebut tanaman tersebut. 放下一魂莲，饶你不死。 Yang mana karena itu pun Xiao menang dalam babak pertama ini. Kemudian babak kedua adalah merebutkan rumput fonik yang bisa membersihkan tubuh dan memperkuat fisik. Dan harta itu pun berhasil didapatkan oleh pemuda bernama Lu Wufeng dari Akademi Immortal di ranah Heavenly Deity. Setelah itu babak ketiga memperebutkan obat naga jahat, yaitu harta untuk menyempurnakan tinju naga. Di sini terlihat murid dari Akademi Immortal mengajak Raja 10 Mahkota bertarung karena dia mendengar bahwa kekuatan Raja 10 Mahkota luar biasa. Akan tetapi bagi Raja 10 Mahkota, pemuda ini tidak layak bertarung dengannya. Terlihat Xiao langsung menyerang pemuda itu saat pemuda itu diam-diam akan menyerang Raja 10 Mahkota. Dan karena itulah obat naga jahat tadi berhasil didapatkan oleh Raja 10 Mahkota. Setelah itu pun masuk ke babak keempat untuk merebutkan 8 makanan kirin yang bisa meningkatkan efek obat ajaib. Di sini Mengdu murid Akademi Immortal di ranah Heavenly Deity sadar jika Akademi Tianchen sudah merebut 2 harta, yang mana karena itu dia tidak akan membiarkan Akademi Tianchen berhasil lagi.
Di sini pun Mengdu berniat menangkap Jing Yi untuk melihat apakah Huang masih berani sombong. Akan tetapi api bulan hijau pada Jing Yi pun langsung aktif karena serangan itu. Dan setelah terkena itu pun Mengdu heran kenapa api bulan hijau yang tercatat dalam kitab kuno bisa ada pada tubuh Jing Yi. Terlihat Xiao marah melihat Mengdu yang tidak bermoral. Padahal mereka semua sudah sepakat berlomba adil merebut obat harta. Sementara Jing Yi pun seperti melihat sosok peri Jing Yue dalam ingatannya. Namun di sini pun Xiao langsung menyadarkan Jing Yi. Dan di sini Xiao semakin yakin jika Jing Yi benar-benar tubuh reinkarnasi dari peri Jing Yue. Namun Jing Yi mengatakan jika pernah ada Supreme Being yang memastikan jika di dunia ini tidak ada reinkarnasi sejati, yang mana berarti semua ini seharusnya semacam pewarisan. Terlihat mereka berdua pun sudah mendekati Kirin itu. Namun Mengdu yang melihat itu berpikir jika dirinya tidak bisa mendapatkan Kirin tersebut, maka orang lain pun juga tidak boleh mendapatkannya. Terlihat Kirin itu lari setelah Mengdu mengeluarkan tekniknya tersebut. Namun muncul kekuatan dari tanah yang mana Mo Dao tahu jika itu adalah tulisan roh pengorbanan. Dan Jing Yi tidak menyangka jika benih langit penyegel 5 iblis ternyata berada di sana. Dan pada Perfect World episode 232, terlihat mereka semua berhasil memasuki tempat benih langit penyegel 5 iblis berada. Akan tetapi mereka pun harus menghadapi makhluk aneh dan kuat yang menjaga tempat itu. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 231 ini. Meskipun Huang ini sangat terkenal menakutkan di alam atas, namun dia sangat perhatiannya kalau ketemu Jing Yi. Dan bagaimanakah kekuatan makhluk yang menjaga tempat itu? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 232. Akhir kata, selamat berakhir pekan yang penuh berkah ini, dan see you next episode.